Selamat siang. Jumpa lagi Yoyo Budiman, Indonesia Bambu Channel. Kita ini ada rebung, ya, rebung bambu, rebung apapun, ya. Ini adalah rebung bambu blangke atau bambu regen di Sumatera Utara, ya. Sepintas lalu ya, terlihat normal-normal saja, ya, sepintas lalu. Tapi kalau kita dekati, mari kita lihat salah satu contoh, ya. Ini dia. Sini ada hama, ya. Ini hama apin atau kutu. Dia bersimbiosa dengan semut, ya. Semutnya terlihat itu. Nah, si apid ini menyerap tanaman, ya, menyerap cairan tanaman, menyerap cairan rebung yang masih sangat lembut. Ini buat dia, ya. Kalau kebanyakan hama seperti ini akan menyebabkan kematian rebung ini. Tidak tanggung-tanggung kematian rebung, ya. Kalau rebung sudah mati, ya hilang harapan kita. Kemudian ini contohnya, ya. Ini contohnya, ya. Asalnya di sini banyak sekali kutu-kutu, kita sudah bersihkan, tapi sebagian masih ada, ya. Sehingga dia seperti ini. Ini sebentar lagi mati ini. Mulai mengering ujung-ujungnya, ya. Nah, ini kalau kita di sebuah perkebunan tentu saja repot kalau membersihkan secara manual, ya. Ini kita kendalikan dengan penggunaan pestisida. Jadi kita lihat lagi yang ini, ya. Sama kutu juga, ya. Nah, kita lihat itu bergerak-gerak kutunya, ya. Ya memang kecil, tapi dalam jumlah banyak membahayakan keselamatan rebung. Ya, ini dapat dikendalikan dengan mudah menggunakan insektisida untuk hama, ya. Jadi rebung yang tampak mulus sepintas lalu belum tentu dia sehat, ya. Ya, masih seputaran hama, ya. Kita lanjutkan. Hama apid ini seringkali dijumpai dalam jumlah banyak, ya. Jadi kita zoom. Nah, ini dia, kelihatan gerakannya, ya. Oke, ini juga sama seperti tadi, bisa menyebabkan kematian rebung. Selain hama, ada juga penyakit, ya. Kita lihat contoh satu ini. Nah, ini dia. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur. Sama, jamur ini juga jika kita biarkan dapat menyebabkan kematian rebung, ya. Untuk penyakit kita kendalikan dengan menggunakan fungisida atau obat anti jamur, ya. Jadi ini kalau segera diatasi maka rebung akan selamat. Jika kita biarkan karena kondisi lembab di bawah tegakan bambu, bisa saja menyebabkan kematian rebung. Ya, masih di sekitar penyakit, ya. Kita lihat lagi yang satu ini. Nah, ini dia.
ini bagian bawahnya sudah parah ya. Jadi dalam kondisi tidak fit, tanaman kalah dengan jamur ini ya. Memang tidak semua mati karena jamur ya. Ada juga yang bandel, lebih kuat dia, daya tahan tubuhnya lebih kuat, dia akan selamat. Tapi kalau tidak kuat, balik lagi akan menyebabkan kematian ya. Kita lihat ini sudah parah ya, miselianya sudah kelihatan. Jadi jamurnya sudah membentuk tubuh buah. Nah, dia paling rawan ini, menyebabkan kematian juga. Kita balik lagi ke hama ya. Selain kutu, rayap ya. Nah, Anda mungkin sudah kenal tanda-tanda rayap seperti apa ya. Bentuknya juga sudah tahu, seperti inilah kira-kira di bambu. Jadi rebung ini kena rayap dan bersimbiosa dengan semut ya. Jika dibiarkan, sama juga, berakhir dengan kematian rebung ya. Kita akan lihat fakta bahwa rebung bisa mati karena hama atau penyakit. Kita lihat faktanya ya. Mari kita ikuti ke lokasi. Ya, ini saya tunjukkan fakta bahwa rebung bisa mati karena hama atau penyakit ya. Yang ini secara kebetulan disebabkan oleh penyakit ya. Yang juga biasanya kadang-kadang disusul juga oleh hama. Seperti ini. Kita lihat ya. Apakah dia mati? Ya lihat aja, pucuknya juga sudah coklat begini ya, tidak sehat. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini dia. Mati sudah dia ya. Mati. Kita lihat bawahnya. Busuk Mas Bro. Busuk ya. Ini busuk, kalau sudah begini ya tidak akan parah. Ini disebabkan oleh jamur. Kemudian juga ada serangan primer ya. Jadi demikian kematian rebung dapat terjadi oleh hama dan penyakit. Hama adalah makhluk hidup pengganggu yang secara kasat mata dapat dilihat, tanpa mikroskop bisa kelihatan ya. Dan dia umumnya bisa bergerak atau binatang ya. Tapi dia kecil-kecil. Sementara penyakit disebabkan oleh jamur, kemudian bakteri, virus yang bentuknya kecil-kecil, tidak kasat mata, tidak bisa dilihat langsung oleh mata. Tetapi jamur pada fase tumbuh buah ya, pada miseria itu dapat dilihat. Oke, mari kita lihat bagaimana praktek pengendaliannya secara kimiawi. Oke, ini saya tunjukkan salah satu alat semprot ya. Produksinya Solo 425. 425 ini kapasitas tangkinya adalah 15 liter ya. Ini fisiknya ya. Nah, Anda mungkin kalau baru pertama kali pegang semprotan, di sini ada tulisannya nih. Bagian belakang ini ada tulisannya. Ini kurang kelihatan ya. Ini tulisannya 15 liter. Artinya volume air dari semprotan ini adalah 15 liter. Nah, kita pergunakan dosis 2% ya. Artinya 2 cc per liter. 20 cc per liter. Ya. Untuk tahap awal pergunakan saja 1% ya. Tapi kalau misalnya hamanya sudah parah, konsentrasinya bisa menjadi 2%. Ya, ini adalah salah satu contoh fungisida, obat anti penyakit ya, anti jamur.
Fungisida Bayer namanya Antrakol ya. Nah, kemudian yang ini adalah Dursban ya. Ini produksi dari Dow Agroscience ya. Nah, ini adalah pestisida atau insektisida yang gunanya untuk mengendalikan hama. Dia bekerja secara kontak dan pernapasan ya. Jadi karena di rebung itu ada hama dan ada penyakit, maka keduanya bisa disatukan, tetapi penyemprotannya harus selesai pada hari itu, tidak bisa ditunda ya. Jadi kalau sudah dicampur, habiskan obatnya, tidak boleh disimpan di esokan hari atau beberapa hari dibiarkan begitu. Jadi ini contoh saja, saya ini sebagai contoh agar kita paham ya. Jadi insektisida dan fungisida ini bukan jadi satu ya. Ini contoh kita isikan ya ke dalam tang ini sebanyak untuk konsentrasi persen ya. Nah, ini antrak pertama dimasukkan ya. Jadi fungisida dan insektisida kita satukan. Ini sebenarnya lebih baik dicampurkan dulu di dalam ember yang bersih ya. Dilarutkan kemudian diaduk. Bisa juga dimasukkan ke dalam, kemudian diandalkan air dengan tekanan tinggi. Nah, seperti ini airnya dimasukin tapi dengan kencang ya. Tentunya apa? Supaya tercampur dengan sempurna di dalamnya. Ke bawahin Roy. Nah, dia dengan begitu teraduk di dalam dengan baik ya. Ini contoh saja ya. Kita semprot sampai si sarang rayapnya itu rontok ya. Ya udah, jangan terlalu banyak udah. Ya, jangan terlalu banyak. Ya, semua rubungnya kita semprot biar tidak ada kematian. Bau mati. Rebungnya semua kita semprot untuk menjamin dia terhindar dari hama dan penyakit. Ya, oke.
Ya, ada yang bertanya, Pak Yoyo, saya memelihara bambu itu untuk diambil rebungnya, untuk kepentingan konsumsi. Sangat bagus ya, dan memang dapat dihindari penyemprotan menggunakan bahan kimia. Pertama, kita bisa menggunakan bahan kimia atau penyemprotan dengan yang sifatnya organik. Ya, banyak juga pestisida organik. Sebenarnya yang organik juga sama, dia menimbulkan residu yang beracun, tetapi kadarnya lebih rendah. Ya. Yang kedua, tidak menahun di dalam tanaman. Yang kedua adalah bisa juga hama-hama ini seperti semut lain itu disemprot tanpa bahan kimia, tetapi menggunakan semprotan bertekanan tinggi, sehingga si rebung ini menjadi bersih, ya, hama-hamanya rontok, ya. Khusus untuk penyakit agak sulit karena penyakit itu masuk ke dalam jaringan tanaman, ya. Tetapi dapat dihindari juga karena penyakit umumnya disebabkan oleh jamur dan bakteri. Bakteri ini dan jamur ini, bakteri dan jamur berkembang pada kondisi lembab atau kondisi basah. Anda cukup membersihkan, ya, membersihkan rumpun bambu yang ada rebungnya, ya, terhindar dari kelembaban yang tinggi. Ya, jadi tetap ada jalan keluarnya. Yang paling baik adalah yang go green. Artinya secara mekanis dapat disemprot dengan pompa, dengan semprotan bertekan, sehingga kutu-kutu itu juga terlepas dari rebung. Ya, demikian sebagai contoh aplikasi pengendalian hama dengan menggunakan fungisida dan insektisida. Semoga bermanfaat. Ya, salam bambu. Maju terus bambu Indonesia menuju hal-hal yang lebih baik. Terima